silakan duduk Ibu. Yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin berkonsultasi mengenai berat badan saya yang berlebihan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Tiara Sulistiawati, ahli gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah konsultasi gizi? Sebelumnya saya tidak pernah berkonsultasi. Saya izin menjelaskan sedikit tentang konsultasi gizi ya Bu. Konsultasi gizi ini dilaksanakan untuk mencari tahu solusi dari masalah dan keluhan Ibu. Pada konsultasi ini kita akan melakukan wawancara dan tanya jawab. Untuk konsultasi ini bisa dilakukan dalam waktu 10-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Apakah Ibu pernah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan? Kemarin saya sudah melakukan pengukuran berat badan sendiri di rumah. Kalau boleh tahu, berapa berat badan dan tinggi badan Ibu? Untuk tinggi badannya 148 dan berat badannya 66,35. Keluhan sih tidak ada. Tapi ketika saya melakukan aktivitas yang berat, badan saya mudah terasa capek. Baik Ibu, boleh saya tahu aktivitas yang Ibu lakukan seharian itu apa saja? Aktivitas setiap hari saya bekerja dari pagi hingga sore. Ketika saya pulang kerja, lalu saya membersihkan rumah. Ibu, saya izin bertanya, apakah Ibu mempunyai alergi pada? Untuk alergi, saya tidak punya alergi makanan apapun. Tetapi saya suka makanan yang berminyak, berlemak. Dan saya tidak suka memakan buah dan sayur, Bu. Punten Ibu, apakah Ibu mempunyai riwayat obesitas di dalam keluarga? Ada Ibu, beberapa dari keluarga saya mengalami obesitas. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah saya boleh tahu asupan apa saja yang Ibu konsumsi seharian kemarin ini? Ibu, untuk pagi hari Ibu makan apa saja dan di jam berapa? Nasi dengan ayam dan tempe goreng pada pukul 7 pagi. Untuk nasi dan lauknya itu bagaimana Bu porsinya? Nasi putihnya 1 porsi, ayamnya bagian paha atas, dan tempe gorengnya 3 potong. Baik Ibu, setelah makan pagi apakah Ibu mengkonsumsi cemilan sebelum makan siang? Makan pisang goreng dan ubi goreng masing-masing 2 buah. Untuk makan siang, Ibu makan apa saja dan pukul berapa? Nasi, tempe bacem, dan semur daging di pukul 12. Untuk porsi makannya bagaimana Ibu? 1 porsi nasi dengan 2 potong ayam. 1 porsi nasi dengan 2 potong daging dan 2 potong tempe. Lalu untuk cemilan sebelum makan malamnya Ibu mengkonsumsi apa? Saya mengkonsumsi 1 bubur kacang hijau. Saya mengkonsumsi bubur kacang hijau. Untuk porsinya seperti apa ya Bu? Untuk porsinya 1 mangkok bubur kacang hijau, Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya makan malam Ibu mau makan apa aja? Nasi dengan cumi goreng dan udang asam manis dan sayur kangkung. Untuk porsi nasi dan lauknya itu seperti apa Bu? 1 porsi nasi putih, 1 porsi udang asam manis, 1 porsi cumi goreng, dan 1 porsi tumis kangkung. Untuk celingan malamnya atau cemilan malamnya Ibu mengkonsumsi apa? Makan Bu, kebetulan saya kemarin makan bakso dengan mie. Untuk porsinya seperti apa ya Bu? 1 porsi mie bakso Bu. Untuk seharian kemarin apakah Ibu meminum minuman yang manis atau berasa? Tidak Bu, saya hanya meminum air putih. Baik Ibu, saya izin menjelaskan tentang Live Fit dari diet rendah energi. Stop. Baik Ibu, setelah memperhatikan dari asupan makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan makan Ibu, dapat disimpulkan bahwa Ibu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Selain itu, Ibu sering mengkonsumsi makanan yang digoreng, berlemak, dan bersantan. Sementara aktivitas fisik Ibu tergolong ringan karena jarang berolahraga dan pekerjaan yang sebagian besar aktivitasnya hanya duduk. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan leaflet tentang diet rendah energi yang akan Ibu jalankan. Baik Ibu, di sini Ibu akan melakukan diet rendah energi dengan nama Nyonya SDA, apakah benar? Ya betul Bu. Umur 32 tahun. Ya benar. Jenis kelaminnya perempuan. Tanggal konselingnya tanggal 29 September 2022. Diagnosis medisnya tidak ada, pantangan atau alerginya juga tidak ada.
Untuk kebutuhan gizi sehari ibu, yaitu BB ibu 66,35 kg serta TB 148 cm. IMT setelah saya hitung itu 30,29 kg. Status gizinya itu ibu masuk obesitas ya Bu. Nah, kita masuk ke pembagian makan seharinya. Terus, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu obesitas. Jadi, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Di sini saya akan memberitahu faktor penyebab dari obesitas itu apa saja. Jadi faktor yang pertama itu dari gaya hidup. Salah satu penyebab utama jadi yang pertama itu gaya hidup. Salah satu penyebab utama obesitas yaitu gaya hidup, seperti gaya hidup yang tidak sehat itu seperti merokok, makan makanan yang berlemak, meminum alkohol dan lain sebagainya. Yang kedua itu genetik. Ibu tadi udah memberitahu ya bahwa di keluarga ibu ada yang obesitas juga. Nah, itu juga salah satu faktor penyebab obesitas, yaitu dari genetik. Yang ketiga, usia. Seiring bertambahnya usia, penambahan hormonal dan gaya hidup yang kurang aktivitas juga dapat meningkatkan risiko obesitas. Yang keempat, yaitu mengkonsumsi obat tertentu. Jadi ada beberapa obat yang dikonsumsi itu dia menyebabkan penaikan berat badan. Selanjutnya ada stres. Stres juga sangat berpengaruh nih Bu dalam penyebab obesitas. Sering mengalami kondisi tertekan, penat dan stres, mereka cenderung mengkonsumsi makanan. Jadi kalau misalkan kayak stres tuh biasanya orang tuh akan mau makan ini, mau makan yang enak gitu. Posting. Di sini juga saya sudah membuat pembagian makan per hari. Jadi supaya diet ibu lancar, diet ibu terlaksanakan dengan baik, saya sudah membuatkan pembagian makan perharinya, yaitu di pagi hari di jam 8 ibu mengkonsumsi nasi, pepes tahu, dan sup makaroni ayam. Itu nasinya 1 porsi, pepes tahunya seperempat porsi, sup makaroninya yaitu setengah porsi. Untuk selingan paginya itu di jam 10. Di jam 10 ibu mengkonsumsi pepaya dengan 2 porsi dan susu skim atau susu rendah lemak dengan 1 porsi. Selanjutnya, untuk makan siang jam 12, ibu mengkonsumsi nasi, daging tumis, capcay, dan melon. Nasinya 1 porsi, daging tumisnya 1 porsi, capcaynya 1 porsi, dan melonnya 1 porsi. Untuk selanjutnya selingan siang. Selingan siang ibu mengkonsumsi di jam 2. Di jam 2 ibu mengkonsumsi jeruk 1 porsi. Selanjutnya makan malam. Di makan malam ibu mengkonsumsi nasi, tempe bacem, filet ikan, dan jus alpukat yang masing-masing 1 porsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diet yang akan ibu lakukan, yaitu diet rendah energi atau rendah kalori. Diet ini diberikan untuk mengontrol asupan energi atau menurunkan berat badan pada pasien obesitas. Diet ini merupakan modifikasi diet biasa dengan mengurangi energi di bawah kebutuhan. Asupan protein, vitamin, dan mineral dipertahankan sesuai kebutuhan. Lemak dan gula dibatasi, diganti dengan makanan yang mengandung energi rendah dengan nilai gizi lain yang setara. Selanjutnya, tujuan dari diet ini yaitu mengurangi asupan energi hingga mencukupi total kebutuhan tubuh. Yang kedua, menurunkan berat badan hingga mencapai status gizi normal. Yang ketiga, mengurangi kebiasaan makan gorengan dan meningkatkan kebiasaan konsumsi sayur dan buah. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan sehingga dapat memilih makanan yang sehat dan sesuai kebutuhan. Serta yang terakhir, tercapainya tujuan konsultasi gizi dengan terjadinya peningkatan pengetahuan dan perilaku terkait gizi dan makanan. Selanjutnya, syarat diet. Syarat diet yang pertama, kalorinya dikurangi sebanyak 500 atau 1000 kalori di bawah kebutuhan normal. Jadi jika ibu mempunyai kebutuhan 2000 akan dikurangi 500 kalori. Jadi ibu hanya mengkonsumsi 1500 kalori untuk diet ini. Yang kedua, pengurangan kalori dilakukan dengan mengurangi konsumsi karbohidrat dan lemak.
Jadi dari sini kita akan mengurangi karbohidrat dan lemak dan akan menambah konsumsi sayur serta buah. Dan yang ketiga, protein di atas kebutuhan normal yaitu 1 sampai 1,5 gram per kilogram dari bebek. Nah, di sini saya akan memberitahu juga bahan makanan yang dianjurkan serta bahan makanan yang tidak dianjurkan. Jadi, bahan makanan yang dianjurkan yaitu nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, sagu, ikan, ayam tanpa kulit, susu skim atau susu rendah lemak, tempe, tahu, kacang-kacangan, makanan sumber lemak yang diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus atau dibakar. Jadi kita tidak melakukan. Selanjutnya ada bahan makanan yang tidak dianjurkan atau tidak boleh dikonsumsi ya Bu, seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, buah-buahan yang diawetkan dengan gula, susu kental manis, minuman botol ringan, es krim, kue-kue manis, dodol, makanan siap saji, goreng-gorengan, ikan asin, telur asin, dan masih banyak lainnya. Di sini juga saya akan memberikan tips mengatasi obesitas. Yang pertama, biasakan makan dengan model piring makan teh. Seperti ini ya Bu, model makan piring teh, yaitu setengah piring makan berisi sayuran, setengah piring nasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, seperempat bagian berisi nasi dan seperempat bagian berisi lauk. Yang kedua, batasi konsumsi gorengan dan lemak trans. Karena Ibu biasa memakan goreng-gorengan, itu nanti dibatasi ya Bu. Selanjutnya, jadwal makannya teratur. Jadi porsi sedikit tapi lebih sering, dengan pola makan pagi, selingan makan siang, selingan, dan makan malam. Selanjutnya, tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Selanjutnya, tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula. Jadi, karbohidrat kompleks itu ada gandum, pokoknya masih banyak lain. Gandum terlihat, tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat sederhana atau gula. Dan yang terakhir, aneka ragam pangan, cukupi sayuran dan selanjutnya yang terakhir, aneka ragam pangan, yaitu konsumsi sayur dan buah-buahan. Ini Ibu untuk leafletnya. Setelah saya jelaskan leaflet ini, apakah Ibu sanggup untuk berkorban? Ini Ibu untuk leafletnya. Setelah saya menjelaskan leaflet ini, apakah Ibu sanggup untuk berkomitmen dalam mengurangi konsumsi makan berlemak dan gorengan? Misalnya paling banyak mengkonsumsi gorengan hanya 2 kali dalam seminggu. Sanggup Ibu. Jika konsumsi makanan berlemak dibatasi maksimal 3 kali seminggu dan lebih sering mengkonsumsi sayur dan buah, apakah Ibu sanggup? Ya Bu, saya sanggup. Selain itu, apakah Ibu suka begadang? Sering Ibu, saya sering Ibu, saya sering tidak bisa tidur. Biasanya saya tidur jam 1 atau 2-3 malam. Nah, selain menyepakati tentang pola makan, Ibu juga harus mengurangi kebiasaan begadang, perbanyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga minimal 20 menit sehari, dan kurangi stres ya Bu. Iya baik Ibu. Selanjutnya boleh Ibu coba untuk ulang kembali kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama. Bentar. Mengurangi konsumsi makanan berminyak dan berlemak, mengurangi kebiasaan begadang, mengurangi stres, dan banyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, dan perbanyak makan buah dan sayur. Kurangi makanan gorengan dan berlemak, kurangi bergadang, kurangi mengkonsumsi makanan berminyak dan berlemak, kurangi kebiasaan bergadang, mengurangi konsumsi makanan berminyak dan berlemak, mengurangi kebiasaan begadang, mengurangi stres, banyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, dan banyak memakan buah dan sayur. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah paham. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah cukup Bu. Baik, untuk konsultasi hari ini saya akhiri. Untuk lebih jelas lagi, Ibu bisa membaca kembali leaflet di rumah. Di leaflet tersebut juga sudah tertera
perencanaan menu sehari. Jadi ibu bisa membuat menu tersebut di rumah dengan kreasi sendiri. Terima kasih Ibu untuk konsultasi hari ini. Saya izin pamit pulang. Baik, Terima kasih Bu.